Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam ini kita punya rekan baru yaitu Ustadz Cecep Miftah Hidayat, mahasiswa PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, untuk berdiskusi dengan tema peran pendidikan agama Islam dalam memperkokoh demokrasi. Selamat malam Ustadz. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Menurut Ustadz, bagaimana pendidikan agama Islam dapat berperan dalam membentuk nilai-nilai demokrasi di kalangan masyarakat Muslim? Kalau menurut saya, pendidikan agama Islam berperan dalam membentuk nilai-nilai demokrasi dengan menanamkan prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan, dan keadaban. Dalam ajaran Islam, konsep musyawarah dan syuro memberikan dasar untuk pengambilan keputusan kolektif yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apa peran konsep keadilan dalam ajaran Islam terhadap pembentukan sistem demokrasi yang inklusif dan berkeadilan? Kalau konsep keadilan dalam ajaran Islam mendukung sistem demokrasi yang inklusif dan berkeadilan, prinsip-prinsip keadilan sosial dan distributif Islam dapat menjadi landasan untuk menangani ketidaksetaraan dan memberikan hak-hak yang setara kepada semua warga negara. Lalu selanjutnya, bagaimana pendidikan agama Islam dapat menjadi landasan untuk memperkuat partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi? Pendidikan agama Islam bisa menjadi landasan partisipasi aktif warga negara dengan memberikan pemahaman yang baik tentang tanggung jawab moral dan sosial. Pemahaman ini dapat mendorong warga negara untuk terlibat dalam proses demokrasi seperti pemilihan umum dan pengawasan terhadap pemerintahan. Lalu sejauh mana pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pendidikan agama Islam dapat berkontribusi terhadap pemahaman masyarakat terhadap konsep demokrasi? Pemahaman terhadap konsep atau prinsip syariah dalam pendidikan agama Islam berkontribusi pada pemahaman masyarakat tentang konsep demokrasi. Syariah yang mencakup nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan dapat menjadi dasar bagi masyarakat dalam merangkul prinsip-prinsip demokrasi. Baik, selanjutnya, bagaimana pendidikan agama Islam dapat membantu mengatasi potensi konflik atau ketegangan antar agama dalam konteks demokrasi? Pendidikan agama Islam juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi potensi konflik agama dengan menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan kerjasama antar umat beragama. Apakah pendidikan agama Islam dapat menjadi sarana untuk membangun toleransi dan kerjasama antar umat beragama dalam mewujudkan demokrasi yang harmonis? Ya, pendidikan agama Islam dapat membantu membangun toleransi dan kerjasama antar agama dengan mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, perdamaian, dan penghargaan terhadap keberagaman sebagai bagian dari ketentraman sosial. Selanjutnya, dalam konteks demokrasi, bagaimana pendidikan agama Islam dapat mendukung pembentukan lembaga-lembaga yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, seperti kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia? Pendidikan agama Islam mendukung pembentukan lembaga-lembaga demokratis dengan mengajarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pemerintahan. Pendidikan ini membantu masyarakat untuk memahami pentingnya lembaga-lembaga demokratis dalam menjaga kestabilan dan keadilan. Bagaimana penerapan nilai-nilai etika dalam pendidikan agama Islam dapat memberikan kontribusi positif terhadap praktek demokrasi di masyarakat? Penerapan nilai-nilai etika dalam pendidikan agama Islam memberikan kontribusi positif terhadap praktek demokrasi dengan membentuk karakter warga negara yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Lalu sejauh mana pendidikan agama Islam dapat membentuk sikap kritis dan partisipasi warga negara dalam mengawasi dan mengkritisi kinerja pemerintah dalam sistem demokrasi? Pendidikan agama Islam membentuk sikap kritis dan partisipasi warga negara dengan mengajarkan konsep ijtihad atau penalaran dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Hal ini dapat mendorong warga negara untuk secara aktif terlibat dalam proses demokrasi. Yang terakhir, lalu bagaimana pendidikan agama Islam dapat menjadi faktor pendukung bagi pembentukan kepemimpinan yang transparan dan bertanggung jawab dalam sistem demokrasi?
Pendidikan agama Islam mendukung pembentukan kepemimpinan yang transparan dan bertanggung jawab dengan menekankan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan pelayanan terhadap masyarakat sebagai bagian integral dari kepemimpinan yang baik dalam Islam. Baik, terima kasih Ustadz Cecep. Ya, sama-sama. Kita akhiri saja podcast kali ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.